pemirsa Hidup Sehat, mungkin sudah tidak asing lagi ya bahwa organ utama yang diserang pada COVID-19 ini memang paru-paru. Dan tadi juga sempat sudah dijelaskan juga ya di videonya. Dan oleh karena itu Dr. Rizal, kita sudah kedatangan bintang tamu kita. Betul sekali. Nah, narasumber kita ini adalah Dr. Rizky Kusuma Wardani, spesialis rehabilitasi medis. Nah dok, tadi kita udah lihat nih tayangannya ya, tayangan bahwa paru-paru dan pernafasan ini, terutama untuk latihan pernafasan ini sangat penting untuk pasien COVID-19 gitu. Nah kira-kira nih ya, gerakan seperti apa sih kalau misalnya kita ngomong olahraga biasa kan udah tahu, tapi kalau olahraga untuk paru-paru nih, masyarakat mungkin masih bingung olahraga apa untuk paru-paru tuh dok? Iya. Apalagi terinfeksi COVID-19, seperti apa nih dok cara untuk melakukan olahraga paru-paru nih dok? Iya. Jadi untuk pasien-pasien dengan COVID-19 memang ada namanya latihan pernafasan. Dan latihan pernafasan ini memang berfungsi untuk meningkatkan fungsi dari paru-paru nanti akhirnya. Nah, bisa nggak dok dipraktekin langsung? Saya mau nyoba soalnya. Oh iya, silakan Dr. Riza ini ya. Siap. Ya, dok. Jadi kita akan mempraktekkan latihan pernafasan yang bisa digunakan atau bisa diaplikasikan pasien-pasien COVID yang isolasi mandiri di rumah ataupun dalam perawatan tapi dalam kondisi yang stabil. Kita coba ya dok ya. Ini ada beberapa rangkaian sebenarnya. Saya pilihkan yang memang simple dan mudah untuk digunakan. Jadi yang pertama, kita lihat dari posisi. Jadi posisi pasien dalam keadaan duduk. Kalaupun tidak bisa dalam keadaan bersandar. Dalam posisi duduk, yang pertama harus dilakukan adalah latihan kontrol pernafasan. Ya. Di sini fungsinya pasien merelaksasi. Jadi ritme pernafasannya bisa lebih diatur. Kita minta pasien untuk rileks, rileks, bernafas, rileks. Kemudian sekarang tarik nafas. Ini berapa lama dok seperti ini? Kita akan melakukan latihan ini sebanyak 5 kali pengulangan. Ya. Jadi tarik nafas perlahan melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Ya. Tarik nafas lagi melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Gerakan ini kita ulang sampai 5 kali gerakan. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan dengan pernafasan diafragma. Latihan pernafasan diafragma. Nah, bagaimana sekarang dokter coba satu tangan di dada, ya tangan kanan di dada, kemudian satu tangan lagi di perut. Di perut. Iya, seperti ini. Pada pernafasan diafragma ini. Nah, ini kalau yang tadi kan dokter bilang yang kondisinya stabil. Kalau yang berat gimana dok? Kalau yang berat, semua latihan harus di bawah pengawasan dokter ahli. Nanti kita akan memilih sesuai dengan kemampuan pasien. Jadi yang ini yang bisa dilakukan oleh pasien-pasien yang kondisinya stabil. Ya. Nah, jadi pernafasan diafragma ini dilakukan pada saat pasien menarik nafas, itu kita lihat bahwa bagian perut ini mengembang justru. Perutnya ngembang. Jadi tarik nafas, keluarkan nafas, mengempis perutnya. Tarik nafas, mengembang perutnya, sip. Keluarkan nafas, mengempis. Nah, ini bisa dilakukan selama 5 kali. 5 kali? Ya, 5 kali. Kemudian kita lanjutkan lagi di gerakan yang ketiga. Ini fungsinya untuk apa dok? Gerakan diafragma ini untuk membantu pengembangan otot diafragma. Otot diafragma ya? Jadi otot diafragma kan di sini. Pada saat tadi kita menarik nafas mengembangkan perut, berarti otot diafragma bekerja optimal, dia ke bawah. Jadi otot-otot pernafasan akan berfungsi secara maksimal. Betul. Yang berikutnya dok? Yang berikutnya adalah latihan pernafasan dalam. Nah, latihan pernafasan dalam ini tangannya boleh rileks sekarang. Tadi sebenarnya tangannya cuma untuk memastikan saja bahwa memang perut yang bergerak. Jadi harus dipegangin. Jadi kita kalau awal-awal biasanya kita pakai itu supaya pasien tahu nih bahwa perutnya bergerak, artinya diafragmanya optimal kerjanya. Nah, yang ketiga, ini latihan pernafasan dalam. Jadi pada saat ini pasien diminta untuk menarik nafas. Kita tahan 2 hitungan. 1, 2, keluarkan nafas. Tarik nafas melalui hidung, tahan, 1, 2, keluarkan. Ini dilakukan juga sebanyak 5 kali. Nah, fungsinya ini apa dok? Karena saya rasain itu sebenarnya yang saya rasain adalah pada saat saya tarik terus saya tahan, emang agak ada sedikit sesaknya, tapi pada saat saya embusin itu enak perasaan saya. Nah, jadi pada pasien-pasien COVID ini gangguannya adalah paru restriktif. Jadi parunya itu sulit mengembang. Jadi pada saat kita menarik nafas, kemudian kita tahan,
kita berusaha untuk membantu pengembangan dinding dada. Kemudian pengembangan ini kita Tahan ya, jadi berkontraksi Jadi ya? berkontraksi. Atau mengembang? Ya, mengembang. Ini Habis itu kita relax. Jadi dilatih untuk mengembang lebih lama gitu. Iya. Jadi kita tahan. Nah, Ya. Berarti itu dilakukan ada- 5 kali? Lakukan 5 kali. Oke. Kemudian yang keempat, latihan nafas bertahap. Nah, ini jadi nanti Dokter Rizal tarik nafas, Ya. kemudian ditahan, tarik nafas, tahan, jadi 3 kali ya dok ya. Habis itu baru ekspirasi. Agak sedikit berat juga Oke, ya? bro. Apalagi pakai masker ya. Tarik nafasnya kalau berat. Oh, di tidak awal harus jangan langsung, nggak saya udah usah langsung full dok. banyak. Saya langsung full, jadi udah habis saya tadi. Ya, jadi Habis oke, nggak ada saya yang coba ya, lagi. saya coba ya. Oke. Saya nafas Ya, dulu. silahkan ya. Tarik nafas, tarik hidung, tahan, tarik nafas, tahan, tarik nafas, tahan, hembuskan nafas. Oke. Wah. Jadi ini- tadi kita sudah berusaha untuk mengembangkan paru, kemudian sekarang kita lebih kembangkan lagi ke arah yang lebih besar. Seperti Ini gerakan-gerakan ini sangat menarik sekali ya dok ya, sangat menarik sekali dan ini pasti akan membantu pasien-pasien di rumah untuk latihan Betul. pernafasan. Karena selain paru-paru tadi juga dinding dada juga dilatih, lalu Iya, diafragma betul. juga Otot-otot dilatih. juga dilatih. Ya, betul. Oke. Nah, dan apakah olahraga ini bisa dilakukan pada saat pasca terinfeksi COVID? Jangan kemana-mana, saat lagi hanya di Hidup Sehat. Hidup sehat. Ya pemirsa Hidup Sehat, itu dia tadi fakta unik dari paru-paru. Nah dok, kita ngomongin paru-paru dan latihannya yang tadi udah kita lakukan. Ada satu lagi katanya dok, gerakannya. Iya, betul. Oke. Nah, jadi pada pasien-pasien COVID biasanya tuh ada keluhan nih, Ya. batuk berdahak atau sulit untuk mengeluarkan dahak dari paru-parunya Betul. ya, dari saluran nafas. Ya. Sekarang kita latihan bagaimana caranya supaya dahak itu lebih mudah untuk Oke, dikeluarkan. gimana, ya, Dok? Ya. Ya. Jadi posisinya, Ya. Dokter Rizal tarik. Saya jelaskan dulu, tarik tarik nafas. nafas. Pada saat buang nafas, mulut dibuka, kemudian keluarkan udara ke mulut, lewat mulut. Kayak ada yang mau keluar. Saya ngerasain di leher ini kayak ada yang mau keluar. Iya. Iya. Itu dilakukan 3 kali, kemudian tarik nafas, baru batuk. Nah, Oke. Pastinya ini dilakukan di rumah ya dok ya. Dilakukan Dan di juga Rumah tidak- bisa, di ruang perawatan sebenarnya bisa. Baik, tapi berarti kalau misalnya di ruang perawatan itu pakai masker atau tidak tuh dok? Kalau untuk mengeluarkan enggak. Betul. Bisa tanpa masker. nah ini memang melatih untuk mengeluarkan dahak yang tadi. Iya, betul. Nah, untuk bagaimana dengan pasien-pasien yang sudah selesai COVID-19, apakah masih bisa melakukan gerakan ini dan bermanfaat untuk paru-paru? Iya, tentunya gitu. Karena pasien-pasien pasca COVID biasanya itu perlu untuk menjaga fungsi paru-parunya atau dia harus dioptimalkan fungsi paru-parunya akibat kerusakan paru-paru yang terjadi. Yang sudah jadi kerusakan itu kita optimalkan. Oh, Jadi latihan ini harus dikerjakan, tapi harus rutin dikerjakan setiap hari. 2-3 kali sehari, bisa dikerjakan 15-20 menit dalam satu sesi. Tadi rangkaian-rangkaian yang Dokter Rizal sudah lakukan itu bisa dilakukan secara rutin. Oke. Baik, terima kasih banyak dokter. Terima kasih informasinya. banyak dokter. Terima kasih dan juga pemirsa Hidup Sehat di rumah. Terima kasih sudah bersama kami. Jangan lupa untuk saksikan terus Hidup Sehat dari jam 1 sampai jam 2 siang dari Senin sampai dengan Jumat hanya di TV One.